Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Irfan Sinado dengan NPM 21150611115 dari kelas PSTIB. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai software proses model. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih ke macam-macam software proses model yang ada. Oke, langsung saja. Untuk pertama, pengertian dari software proses model merupakan suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan, dipresentasikan, dan diperspektif secara khusus. Untuk fungsi dari software proses model sendiri yaitu menentukan tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk pengembangan perangkat lunak, menentukan urutan pengerjaan dari tahap-tahap yang sudah dibuat, dan menentukan kriteria perpindahan dari tahap ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya macam-macam software proses model dari yang tradisional sampai modern. Di sini terdapat beberapa model. Yang pertama waterfall pada tahun 1956, prototype 1960, RAD atau Rapid Application Development pada tahun 1970, dan spiral pada tahun 1986. Langsung saja yang pertama yaitu model waterfall. Penggunaan metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Hubert de Bennington di Symphony of the Advanced Programming Method for Digital Computer pada tanggal 29 Juni 1996. Untuk pengertian dari waterfall sendiri merupakan model pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik yang menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk tahapannya sendiri terdapat beberapa tahapan. Yang pertama recruitment, design, implementation, integration and testing, operation, and maintenance. Lalu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan mode waterfall? Terdapat beberapa hal. Yang pertama, gambaran produk yang dibuat sudah sangat jelas, dan ketika tim memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan proyek berukuran kecil dan resiko proyek berukuran kecil. Dan berikut contoh dari gambar waterfall sendiri. Oke, lanjut. Model berikutnya adalah model prototype. Pada tahun 1960, teknik prototyping pertama diakses pada tahun 60-an, kemudian digunakan untuk produksi komponen prototype dan model. Untuk pengertiannya sendiri, menurut Raymond McLeod, prototype didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Untuk tahapannya sendiri yaitu recruitment gathering, lalu quick design, build prototype, user evaluation, defining prototype. Lalu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan model prototype sendiri? Terdapat beberapa hal. Yang pertama, ketika model prototype sangat sesuai ketika kondisi yang berisiko tinggi, waktu yang tersedia sangat terbatas, masalah tidak terstruktur dengan baik. Dan berikut gambar dari model prototype. Oke, lanjut. Model berikutnya yaitu model RAD atau Rapid Application Development. Pertama kali dikembangkan dan berhasil digunakan pada tahun 1970-an oleh sistem pusat pengembang New York Telephone Co. di bawah arahan Dan Glenn. RAD merupakan sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menemukan siklus perkembangan yang sangat pendek. Untuk tahapannya sendiri itu yang pertama menentukan kebutuhan proyek, build prototype, rapid construction and feedback, implementation and finalisasi produk, dan waktu yang tepat untuk menggunakan model RAD sendiri. Yang pertama, ketika memiliki tim yang solid, ketika memiliki model yang besar, dan ketika hanya memiliki sedikit waktu. Dan berikut untuk gambar dari model RAD sendiri. Oke, model selanjutnya adalah spiral.
di mana model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Bohm pada makalnya tahun 1986 yang berjudul Spiral Model of Software Development and Simon. Untuk spiral sendiri merupakan generator model proses berbasis risiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama pemangku kepentingan dari sistem intensif. Untuk tahapannya sendiri yaitu yang pertama liaison, planning, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Untuk waktu yang tepat menggunakan model spiral ini, yang pertama pengembangan sistem perangkat lunak berskala besar memiliki model besar proyek jangka panjang. Dan berikut gambaran dari model spiral. Dan berikut beberapa referensi yang saya dapatkan, dan sebenarnya banyak referensi tapi hanya 2 link ini saja yang saya pakai lebih banyak. Dan sekian, terima kasih. Beginilah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.